Bismillah, Bapak Ibu sekalian, yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bersua kembali, kita bertemu muka kembali, walaupun kita melalui media online, karena memang kondisi belum memungkinkan kita langsung bertemu. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat semua, nggih. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, istiqomah, mencintai Allah dan Rasul-Nya, kita senantiasa rela berkorban untuk mendekat kepada Allah, mengikuti Rasulullah, dan semoga Allah menjadikan kita, keluarga kita, dan rekan-rekan kita kaum muslimin semua kelak bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mas muslimin rahimakumullah. Baik, sebelum kita mulai kajian, kita baca Al-Qur'an dulu, surat Tabarok. Silakan Mbak Ikmah, sudah siap Mbak Ikmah? Mbak Ikmah sudah hadir? Ayo Mbak Ikmah, Ya, hadir. Baca Tabarok. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمن من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا
فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين Sadaqallahul Azim. Baik, alhamdulillah. Terima kasih, baik Ma. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Bapak Ibu jamaah. Mari kita lanjutkan kajian kita. Baik, ada yang mute. Kita lanjutkan kajian kita. Hari ini kita membahas tentang tema kesyirikan. Oke. Tema-tema yang mungkin sudah sering kita dengar, tapi jangan-jangan kita melakukan tanpa sengaja. Mungkin kita sudah tahu, tapi kita belum detail apa itu kesyirikan. Padahal kesyirikan ini sangat berat resikonya, sangat berat resikonya dalam kehidupan kita. Maka mari dengan basmalah kita mulai kajian kita tentang syirik besar. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan disiapkan Al-Qur'annya. Seperti biasa, siapkan Al-Qur'an atau mushaf atau tafsirnya. Boleh tafsir apapun yang dipegang boleh, ya. Mungkin yang sudah masyhur pakai tafsir Ibnu Katsir atau Al-Maraghi atau Jalalain, yang mana terserah. Panjenengan siapkan untuk menyimak nanti. Yang kedua, juga panjenengan siapkan buku catatan untuk menulis beberapa poin-poin yang mungkin dalam penjelasan nanti muncul, sehingga
Kalian bisa mengingat kembali dan nanti bisa murojaah kembali di hari yang lain. Mas muslim rahmatullah, syirik besar. Ya. Syirik besar ini adalah membedakan sebenarnya dengan syirik kecil. Ada syirik-syirik kecil, tapi sungguhnya syirik adalah menyekutukan Allah. Syirik itu menyekutukan Allah. Namun, untuk syirik besar ini, derajatnya lebih berbahaya. Derajatnya lebih berbahaya. Artinya, efeknya besar sekali. Maka, ini perlu kita ketahui apa bahaya-bahayanya tentang kesyirikan-kesyirikan ini. Yang kedua, kita perlu mengetahui apa ciri-cirinya, apa saja yang termasuk syirik besar itu. Sehingga kita berharap diri kita bisa menghindarkan dari ancaman syirik besar ini. Juga semoga bisa bermanfaat untuk keluarga kita. Kita bisa mengingatkan keluarga kita, mengingatkan rekan-rekan kita. Ingat pada pembahasan-pembahasan yang telah lalu, bahwasannya kita bertanggung jawab juga atas diri kita dan orang-orang sekeliling kita. Jadi tidak bisa kita ini diam saja atas kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh orang-orang sekeliling kita. Jadi kita harus menyampaikan semampunya. Karena itu bagian dari tanggung jawab. Baik, Mas muslim rahmatullah, syirik besar ini bahayanya sangat besar. Ya. Paling tidak dalam Al-Quran ada 2 bahayanya. Ya. Yang ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Apa bahayanya? Yang pertama adalah yakni menghancurkan semua amal yang telah dikerjakan. Ya. Jadi syirik ini akan menghancurkan semua amal dikerjakan. Orang sudah sholat, sudah ngaji, sudah sedekah, sudah haji, umroh berkali-kali, ya. Itu bisa hancur semuanya, bisa hilang semuanya, bisa rusak semuanya. Ya. Itu bisa dihapuskan semuanya oleh Allah Ta'ala. Kalau syirik. Ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, surat Az-Zumar, ayat 65. Penjelasan bisa baca. Jadi, dalam Az-Zumar ayat 65 ini, Allah telah menjelaskan bahayanya kesyirikan ini. Ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Shadaqallahul azim. Az-Zumar surat ke-39 ayat ke-65. Kalian bisa cari sendiri ayatnya, silakan dicari di Al-Qur'annya, mushaf yang dibawa masing-masing. Bisa ketemu Bapak Ibu sekalian? Baik. Allah berfirman, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, sungguh jika engkau menyekutukan Allah, akan hapuslah amalmu. Orang menyekutukan Allah, maka amalnya akan dihapuskan. Amalnya akan hilang. Amalnya akan tidak lagi berarti. Jadi amalnya akan
dihapus oleh Allah Ta'ala. La yahbatanna amaluka. Ini tentu tidak kita inginkan hadirin. Bayangkan kita sudah susah payah menabung amal-amal kita. Sedekah sudah berapa yang kita salurkan. Puasa sudah berapa lama kita berpuasa. Haji sudah berapa kali kita berangkat haji. Ya. Tentu kita tidak kepingin amal-amal ini hilang begitu saja. Tentu kita tidak kepingin amal-amal ini rusak semuanya. Maka hati-hatilah dengan kesyirikan ini. Karena kesyirikan ini akan membuat seluruh amalnya akan hilang. Seluruhnya hilang. Jadi ini adalah ancaman yang berat yang seharusnya kita perhatikan dan kita jaga agar kita tidak sampai jatuh kepada kesyirikan. Okay. Ini adalah suatu ancaman yang seharusnya kita berhati-hati dengannya. Ya. Baik. Jadi ini adalah ancaman yang pertama, ya. Apa Bapak sekalian? Yakni akan dihapuskan seluruh amalnya. Hati-hati. Kita tidak kepingin sedekah kita, puasa kita, sholat tahajud kita hilang semuanya. Semuanya, nggak ada nilai sama sekali. Wala takunanna minal khasirin. Di akhir ayat ini. Dan kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Ya. Rugi sekali. Bayangkan kita sudah mulai balik sholat. Sekarang sudah anggaplah sudah ber-50. Sudah 30 tahun. Atau mungkin lebih kita beramal itu. Kalau hilang begitu saja, rasanya kok eman banget. Maka hati-hatilah dengan kesyirikan-kesyirikan ini, masyaallah muslimin. Baik, ini yang pertama. Az-Zumar ayat 65. Bisa ditulis, nanti bisa dimurojaah sendiri untuk memperjelas materi kita pada malam hari ini. Kemudian, yang kedua adalah, ancamannya adalah, syirik adalah dosa yang tidak terampuni. Dosa yang tidak terampuni. Ini sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, surat An-Nisa, ayat 116. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau persekutuan Allah dengan sesuatu. Dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Dan barang siapa persekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. An-Nisa ayat 116. Mas muslimin rahimakumullah. Di sini sangat jelas sekali Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tapi Allah mengampuni dosa yang lainnya. Jadi kalau kita ini ada kesyirikan, nggak akan terampuni itu sampai kita bertobat sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. Jadi karena ini kesyirikan ini beda dengan dosa yang lain. Dosa maksiat itu bisa luntur dengan sedekah, bisa luntur. Tapi urusan dosa syirik itu beda. Itu sedekah banyak pun tidak akan bisa luntur. Ya. Puasa berulang-ulang nggak bisa luntur kecuali dengan tobat, dan tobat-tobat yang benar, tobat nasuha. Jadi ini adalah satu dosa yang berat, ya, yang tidak akan terampuni kecuali dia benar-benar bertobat kepada Allah Ta'ala. Maka jangan sampai kita meninggal masih membawa kesyirikan-kesyirikan. Karena ketika orang masuk ke alam barzah membawa kesyirikan, tidak ada peluang untuk diampuni Allah. Dosa yang lain masih ada peluang. Masih ada peluang, Mas Ian. Dengan doa anak istrinya, keluarganya. Ketika dia meninggal, didoakan oleh anak-anaknya. Masih ada harapan diampuni. Tapi kalau syirik, tidak akan bisa. Jelas sudah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Makanya kita hati-hati dengan syirik ini. Kemudian juga termasuk
ketika kita ada masalah, kita kena musibah, kena sakit, ya, kena sakit, misalkan, itu kan sakit itu ada hubungan dengan dosa, ya. Pernah kita bahas dalam tema-tema sebelumnya, ya. Salah satu penyebab sakit adalah dosa. Orang-orang yang berdosa itu tumpukan dosa ini bisa menjadi datangnya musibah dari Allah Ta'ala. Dan itu termasuk diantaranya dipersepsikan sebagai sakit. Manifestasinya, bentuknya adalah sakit diantaranya. Maka sekarang ini, sebagaimana sabda Nabi, ya, la yazalu bala illa bidzambin. Au kama qol. Nabi dawuh, tidaklah datang satu musibah itu kecuali karena dosa. Ya. Makanya sekarang ini kalau banyak musibah, jangan-jangan memang karena dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita ini. Sehingga musibahnya ini merata, hampir merata ini. Di mana-mana sudah. Wala rufi'al bala illa bitaubah. Dan tidak diangkat bala itu, musibah itu, kecuali dengan taubat. Jadi harus dengan taubat. Jadi memang tidak bisa. Nah, dosa mengundang musibah. Dosa mengundang musibah. Wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum. Ya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ya. Allah juga menjelaskan itu. Jadi musibah itu baik sakit, baik itu ada musibah kehilangan, musibah kegalauan apapun, ya. Itu musibah walaupun ukuran kecil, dan itu datang adalah karena dosa-dosa kalian. Maka taubatlah kuncinya. Nah, bayangkan sekarang kalau kemudian ternyata dosa yang mengundang musibah itu dosa kesyirikan, bayangkan. Bayangkan kalau yang ngundang musibah ini ternyata dosa kesyirikan. Wah, itu awet itu. Karena apa? Karena syirik tidak akan bisa diampuni kecuali dengan taubat yang sungguh-sungguh. Makanya ini harus hati-hati. Kita perhatikan. Sekarang ada musibah kok nggak selesai-selesai. Ada musibah, sakit nggak sembuh-sembuh misalkan. Coba cek. Jangan-jangan ada dosa-dosa kesyirikan di situ. Yang nggak luntur dengan sedekah. Ini sedekah bolak-balik kok masih kena musibah. Jangan-jangan dosa kesyirikan di situ. Ini loh, sudah istighfar banyak kok masih sakit, ya. Jangan-jangan dosa kesyirikan. Ingat, istighfar itu nggak sama dengan taubat. Walaupun istighfar adalah bagian dari taubat. Ya, jadi beda. Istighfar dan taubat itu beda. Rasulullah Muhammad SAW setiap hari beliau menyatakan, setiap hari aku beristighfar dan taubat kepada Allah 100 kali. Jadi dua hal yang berbeda ini. Istighfar sama taubat. Jadi kan kalau sudah istighfar, jangan dikira kalau sudah istighfar itu sudah taubat, belum. Jadi nanti dulu apakah kita sudah termasuk bertobat atau belum, nanti dulu, jangan-jangan belum, ya. Baik. Jadi ini adalah dosa yang tak terampuni, maka hati-hati dengan kesyirikan, ya. Hati-hati. Kalau sampai masuk alam barzah belum bertobat, ini berat, ya. Berat sekali. Sudahlah, meskipun yang doa ini 1000 orang mendoakan beliau diampuni Allah, nggak bisa. Kita demo pada Allah agar dia diampuni, nggak bisa kalau dosanya syirik. Kalau yang lain mungkin masih bisa dengan doa-doa kita, Allah bisa mengampuni. Artinya dengan doa-doa kebaikan dari anak istrinya, ya. Tetapi ketika itu dosa kesyirikan, itu rasanya sudah jauh sekali, ya. Faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sangat jauh sekali, ya. Baik, ini adalah bahaya kesyirikan. Maka ini di awal kami jelaskan sehingga kita bisa berhati-hati, kita bisa berhati-hati dengan dosa-dosa kesyirikan, ya. Bapak rahmatullah. Jadi tadi ayatnya 2, ya. Mungkin Bapak bisa amati dulu. Assalamualaikum. Jadi ayatnya 2.
Bentar, sekalian. Baik. Yang berikutnya adalah sekarang macamnya, ya, macam syirik besar. Apa saja macamnya syirik besar? Ya. Nanti kalau ada pertanyaan sudah boleh disimpan dulu. Nanti akan saya jelaskan kira-kira sampai jam 8:30 lebih sedikit. Nanti kemudian kita bisa diskusi insya Allah. Macam syirik besar. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama menjelaskan setidaknya ada 8 syirik besar ini. Ya, 8 syirik besar ini. Yang saya tulis, saya catat benar-benar ini karena ini adalah amalan syirik yang bisa menghapuskan amal kita, bisa merusak amal kita, bisa menjauhkan dari rahmatnya Allah, bisa menjauhkan dari kasih sayang Allah, bisa menghalangi masuk surga, dan seterusnya. Ya, ini amal syirik besar ini harus kita ketahui. Okay. Yang pertama adalah syirik dalam doa. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, hati-hati dengan ini. Syirik dalam doa. Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 106. Ya. Allah menjelaskan A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka wala yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadz zalimin. Shadaqallahul azim. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk. Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu. Hadirin, kalau kita meminta kepada selain Allah, maka pertama itu jelas dilarang. Kenapa? Karena itu syirik dalam doa. Jangan minta pada selain Allah. Yang kedua, kalau kita minta pada selain Allah, itu kita tertipu sebenarnya. Kenapa? Karena yang selain Allah itu makhluk. Yang selain Allah itu makhluk, lemah. Sama lemahnya kayak kita. Lemah, kita semua lemah. Kita ini ngurus isi perut kita aja nggak bisa. Ngurus isinya dada kita, yang jantung, paru-paru, ini nggak bisa kita. Apalagi kemudian mau menyaingi Allah. Nggak bisa. Makhluk-makhluk yang lain juga sama lemahnya. Jin misalkan, sama lemahnya sama kita. Mereka ini makhluk Allah. Maka jangan meminta kepada selain Allah. Karena kita ketika minta kepada selain Allah, pertama ini dilarang, yang kedua adalah juga ini kita tertipu. Ya. Makanya hati-hati, ini syirik ini. Minta yang harusnya pada Allah, minta kepada selain Allah, ini syirik dalam syirik dalam doa. Ya, hati-hati. Maka hati-hati kalau jangan minta, jangan minta pada selain Allah. Nabi bersabda dalam hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu beliau mengatakan, fa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, maka mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau memohon pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Jadi jangan minta pada selain Allah. Kenapa? Karena itu sesungguhnya lemah. Dan itu adalah kesyirikan yang akan merusak amal-amal kita yang lain tadi. Makanya hati-hati hadirin. Sekarang ini banyak ya amal-amal yang menyimpang. Ya. Kepingin kampungnya dijauhkan dari musibah, tapi malah ngelarung kepala sapi di sungai
atau di laut misalkan. Jelas nggak nyambung. Loh, itu kan mintanya pada Allah, Ustadz. Misalkan begitu. Mintanya pada Allah katanya. Dengan cara melarung apa? Melarung apa namanya? Kepala sapi, ya. Katanya minta pada Allah. Yang penting kan minta pada Allah, yang penting katanya. Itu kita melakukan kesalahan di situ. Kita minta pertolongan kepada Allah, tapi dengan cara yang salah. Dengan cara yang ngarang dewi. Sering kami contohkan kepada para jamaah rahimakumullah sekalian. Seandainya kita masuk sekolah, mendaftarkan sekolah, putra-putri kita, masuk SMP atau SMA misalkan, itu kan ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Syaratnya bawa fotokopi KSK, bawa fotokopi ijazah, fotokopi akte dan seterusnya, gitu ya. Itu menurut panjenengan, syarat itu siapa yang nyuruh? Syarat itu siapa yang menentukan? Yang menentukan itu pihak sekolahan atau panjenengan yang mau daftar? Tentu pihak sekolahan, ya kan? Maka kita yang mau daftar tinggal manut saja, nggak boleh ngarang dewi. Jadi misalkan jenengan berangkat daftarkan sekolah, kemudian jenengan bawa fotokopian, tapi ternyata bukan fotokopian yang dimaksud oleh sekolah tadi. Bukan fotokopi KSK, akte, bukan. Jenengan bawa fotokopi surat tanah. Apa diterima? Yo nggak diterima, diguyu jenengan, ditolak. Sama begini, mintanya pada Allah katanya, tapi dengan cara yang salah, dengan cara yang ngarang dewi, nggak bisa. Kita hablum minallah, itu menyesuaikan maunya Allah. Hubungan dengan Allah itu menyesuaikan maunya Allah. Kepingin mendapatkan pertolongan dari Allah. Caranya dengan apa? Dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena beliau duta resminya dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa ngarang dewi. Makanya ini harus kita perhatikan hadirin. Jadi syirik dalam doa ini bisa bermasalah. Jangan saya meminta kepada Allah, kepada selain Allah, atau meminta kepada Allah tapi dengan cara yang salah. Jadi makanya ini adalah karena doa itu ibadah. Ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Rasulullah begitu. Maka kalau kita beribadah, tidak boleh syirik. Ya. Dalam ibadah itu. Termasuk doa ini. Karena doa adalah bagian dari ibadah. Ya. Jadi syirik dalam ibadah. Ini yang pertama. Syirik dalam doa. Yang pertama ini. Maka hati-hati. Dengan doa, jangan saya mohon kepada selain Allah. Jangan minta kepada patung-patung. Jangan minta kepada penguasa laut. Misalkan minta pada penguasa laut. Penguasa pantai selatan. Bohong. Jangan dibohongi, dikibuli oleh para jin itu. Sudah berulang kali kami yang qadarullah atas takdir Allah menjadi salah satu penterapi ruqyah, terapi Al-Qur'an itu sering beberapa kali ya ada pasien yang kemudian jinnya merasuk di situ, ngancam-ngancam. Dia bilang dia rajanya jin, dia akan menghabisi sak kampung misalnya. Itu saya tapuk aja, saya tapuk, bohong kamu. Ya. Dia sudah adu-adu, sudah kesakitan dia. Saya bilang, kamu model begini aja mau membunuh sak kampung. Jadi omongnya aja yang besar, bohong. Jangan mudah dibohongi. Mereka makhluk Allah, sama dengan kita, makhluk. Mintalah pada Allah, pemilik alam semesta ini. Jangan minta kepada selain dia. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka. Jangan minta kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan kalian manfaat atau bahkan mencelakakan kamu. Nggak bisa. Makanya yang datangkan bencana itu Allah loh. Jadi bukan ini gara-gara nyi sana, nyi blorong, nyi apa yang nggak dikasih sesajen akhirnya dia marah. Enggak. Nggak bisa. Dia marah kayak apapun nggak akan bisa nyampe ke kita. Dia misalkan marah-marah nggak bisa nyampe ke kita kalau Allah nggak mengizinkan. Itu kata kuncinya, ya. Jadi ketika kita ini sudah bersyahadat, itu kita ada di dalam bentengnya Allah.
Sudah ada bentengnya Allah kita ini. Dan sangat kuat sekali Allah berikan benteng itu. Maka manakala ada orang yang atau makhluk yang lain yang mau mengancam kita, itu nggak akan bisa nyambung. Santet nggak akan bisa tembus. Seandainya tembus, itu bukan karena hebat dukunnya. Bukan. Demi Allah itu bukan karena hebat dukunnya. Bukan karena hebat jinnya. Itu karena Allah mengizinkan. Karena selamanya kemampuan mereka, para jin, para dukun ini tidak akan bisa melampaui kehebatan Allah. Oke. Itu yang harus kita ketahui. Ini tataran tauhid. Jangan sampai syirik dalam berdoa. Ya, mintalah kepada Allah. Baik, yang pertama hadirin rahimakumullah. Yang kedua adalah ini sebagaimana yang Allah juga sebutkan. Ini terkait dengan doa ya. Masih dalam doa. Allah menjelaskan juga dalam Al-Quran surat Fatir ayat 13 dan 14. Ya. Ayat 13 dan 14. Ini di akhir ayat 13. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Ya. Jadi ini ayat yang terakhir dari surat Fatir ayat 13. Ya, potongan ayat terakhir ini. Potongan ayat ke-13. Nah, selanjutnya ini adalah ayat yang ke-14. Ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Shadaqallahul azim. Allah berfirman, jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Hadirin, ini Allah menunjukkan lemahnya makhluk. Ya. Mereka tidak punya apa-apa, walaupun setipis kulit ari. Nggak bisa apa-apa. Yang punya ini Allah. Kita hanya ngomong besar saja. Kita punya ini, bisa ini. Tidak. Tidak. Itu semua milik Allah. Memang Allah kadang mengizinkan seseorang bisa ini, bisa itu adalah menguji dia dan menguji kita, orang sekitarnya. Jadi, ini harus kita perhatikan, masalah muslimin. Bapak Ibu rahmatullah, terkait tentang syirik dalam doa. Jangan minta kepada selain Allah. Ya. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Mereka tidak dengar. Ya. Jangan datang ke makam-makam untuk minta, ya, minta mbah ini, mbah itu, agar hajatnya dilancarkan. Minta mbah ini, mbah itu, agar rezekinya lancar. Ya. Ini kesyirikan dalam doa. Tidak boleh hadirin. Jangan. Ya. Kenapa ini adalah kesyirikan dan juga tertipu kita. Karena mereka sebenarnya tidak bisa mendengar seruanmu. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka tidak bisa menuruti atau memperkenankan permintaanmu. Ya, jadi makanya ini harus hati-hati. Ini yang pertama, hadirin rahmatullah. Yang kedua adalah syirik dalam sifat Allah. Ya, syirik dalam sifat Allah. Ya. Seperti apa ini? Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 59. Ya. Allah menjelaskan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Shadaqallahul azim. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya, miliknya. La ya'lamuha illahu.
Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Hadirin, sifat Allah adalah mengetahui yang gaib. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Yang gaib, yang tahu hanya Allah. Maka hati-hati, jangan sampai kita menganggap makhluk itu ngerti yang gaib. Jangan. Bahkan sampai Rasul pun tidak mengetahui yang gaib. Kecuali Allah yang memberitahukan kepada beliau. Jadi keliru kalau kita mengatakan, oh itu Pak itu, atau Kiai itu, Syekh itu mengetahui ini, ngerti saat dari minarah, besok terjadi apa itu. Hati-hati. Kalau itu sampai kepada tingkat kita menempatkan dia mengetahui yang gaib, padahal yang mengetahui gaib hanyalah Allah, maka jadi kesyirikan, hadirin. Kesyirikan. Jadi tidak ada yang mengetahui yang gaib, tidak ada. La ya'lamuha illahu. Tidak yang mengetahui kecuali Dia. Yang mengetahui hanya Allah. Makhluk itu tahu itu karena diberitahu oleh Allah. Ya. Makanya kalau ada orang mengaku-ngaku mengerti yang gaib, ngerti ini, ngerti itu, ya. Itu nanti dulu. Jangan langsung jenengan percaya. Dari mana dia tahu? Oh, dia lihat amalnya. Kalau ternyata memang dia amaliyahnya dekat dengan ketaatan kepada Allah, maka kita bisa oh ini mungkin beliau diberitahu oleh Allah. Ya. Tapi itu pun tidak boleh memastikan, tidak boleh memastikan. Kenapa? Karena memastikan adalah bagian dari hak Allah, tidak bisa. Jadi nggak bisa kita merasa tahu dan yang gaib memastikan, tidak bisa. Karena yang tahu hanya Allah. Okay. Jadi maka hati-hati. Rasulullah Muhammad SAW aja, Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu aja tidak ngerti yang gaib kok. Okay. Kecuali yang diberitahukan oleh Allah. Buktinya pernah kita singgung dalam tema-tema yang lalu, itu ketika terjadi hadithul ifki, ketika terjadi adanya fitnah yang melanda keluarga Rasul, ya. Waktu itu ceritanya Bunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Kanjeng Nabi, itu suatu ketika beliau tertinggal di perjalanan, tertinggal. Jadi kan kalau rombongan Rasulullah itu kan salah satu istri baginda pasti ikut kan, gitu. Nah, suatu ketika waktu beristirahat, seperti yang lain-lainnya, semua tentara istirahat, termasuk istri baginda Rasul ini istirahat. Beliau keluar dari cungkupnya, keluar dari tenda yang diangkat oleh para pasukan itu kemudian beliau keluar dari tendanya itu untuk suatu keperluan. Ya. Nah, kemudian ternyata berangkatlah rombongan Rasul ini berangkat dan pasukan ini tidak mengerti, tidak mengetahui kalau Bunda Aisyah belum balik ke cungkupnya tadi itu, diangkat aja sama mereka. Jadi ini juga menjadi dalil ya bahwasanya memang Bunda Aisyah itu orangnya, perawaannya itu agak kurus ya. Jadi sehingga sampai tentara-tentara ini ngangkat cungkupnya itu nggak terasa, ada orangnya apa enggak itu nggak terasa. Jadi sampai begitu ya. Ya mungkin bayangkan kalau yang kita yang naik di situ barangkali ya, dengan bobot seperti yang sekarang ini, apalagi sudah habis hari raya begini, barangkali mungkin terasa banget itu tentara itu ya. Ketahuan ini, kok jadi ringan, jangan-jangan orangnya nggak ada semua, nggak di situ gitu ya. Tetapi ini nggak terasa emang, sampai kemudian tertinggal. Nah, Bunda Aisyah tertinggal di hutan itu akhirnya. Beliau duduk istirahat di bawah pohon tempat beliau cungkupnya tadi itu. Dengan harapan mungkin tentara nanti di perjalanan sadar kalau beliau ketinggalan, akhirnya balik lagi ke situ gitu kan. Ternyata sampai Madinah ya. Jadi pasukan sampai Madinah, baru sadar Bunda Aisyah ketinggalan itu sampai Madinah.
kemudian sudah malam, ya. Nah, ketika beliau tertidur di bawah pohon tempat istirahat tadi itu di tengah hutan itu, pas lewat pasukan Rasulullah penyisir ya bagian belakang ini pas lewat. Jadi bagian penyisir kan belakang sendiri ya untuk memastikan rombongan ini aman gitu kan. Nah, itu loh kok ada seorang perempuan tidur di bawah pohon, siapa ini? Barang didekati, kaget beliau, astagfirullah. Ternyata istri Rasul, Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kemudian beliau tidak berani dekat, agak menjauh tapi menjaga. Jangan-jangan ada musuh yang datang atau bintang buas, beliau akan menjaga. Nah, sampailah besok paginya setelah subuh, kemudian baru beliau diantar didampingi pulang ke Madinah. Nah, ketika pulang itu kemudian Bunda Aisyah akan naik ke atas kudanya, sahabat ini kemudian menuntun, nggak berani bonceng, nggak berani. Ya, ini adab ya, adab. Jadi kita ini harus punya adab ya dengan guru-guru kita. Loh, mereka ini manusia biasa iya, tapi ada adabnya. Dengan istri beliau, istri-istri beliau. Itu begitu. Jadi nggak sembarangan gitu ya. Islam ini diajarkan beradab. Jadi jangan sembarang kemudian dinilai dengan akal semata ya. Orang tua kita itu iya, beliau juga manusia seperti kita kok sama. Tapi Allah mengajarkan adab pada kita. Wala taqul lahum uffin, jangan berkata uff. Jangan berkata kasar pada mereka. Enggak boleh. Bahkan Rasulullah menyebutkan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu Allah letakkan di bawah telapak kaki ibunda. Saking apanya, ya. Artinya memang begitulah kita diajari untuk beradab, ya. Jadi jangan terlalu menyederhanakan masalah, ya, sehingga kemudian menganggap semua sama. Ya. Makanya beda, ya. Kita semua sama manusia, ya, tapi memang ada akhlaknya. Rasul menyebutkan barang siapa yang tidak bisa menghargai yang lebih tua dan mencintai, menyayangi yang lebih muda, maka bukan golonganku. Begitu kan? Jadi ini adabnya ya. Jadi menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Ini contoh ya. Baik. Jadi tadi kita sedang membahas Rasulullah tidak mengerti yang gaib. Nah, sampailah kemudian ini berita ini Rasulullah tadi Bunda Aisyah yang ketinggalan tadi itu ya. Saat nyampe Madinah, wow, bayangkan. Nyampe Madinah kondisi sudah agak siang. Bagaimana nggak agak siang, wong beliau berjalan ya, dituntun sama sahabat Nabi, nggak berani bonceng, jalan kaki, mulai hutan sampai ke Madinah. Maka apa yang terjadi? Gosip, wah tiba-tiba menyebar. Digosipkan Bunda Aisyah ada main dengan seorang sahabat. Naudzubillah, tsumma naudzubillah ya, subhanallah. Jadi tentu ini adalah tidak benar ya. Tetapi apa yang terjadi saat itu baginda Rasul sempat sedih. Sempat sedih, berhari-hari beliau di mihrab saja, nggak kemana-kemana. Sedih beliau. Atau dalam bahasa kita mungkin termakan hoax lah begitu ya kira-kira. Itu beliau sedih. Berhari-hari sedih sampai kemudian turun ayat yang menjamin kesucian Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini contoh, ini bukti baginda Rasul itu tidak mengerti yang gaib juga. Ya, kecuali yang diberitahu oleh Allah gitu ya. Loh seandainya kan ya Nabi ngertos yang yang gaib. Kan tentu enggak usah sedih kan? Misalkan ngerti, hari pertama ada hoax langsung beliau ngerti. Kan sudah mudah saja. Orang bilang-bilang misalkan wah ini ada diberitakan selingkuh apa. Kan kalau beliau ngerti yang gaib kan gampang saja. Oh, enggak, saya sudah tahu. Ternyata enggak. Beliau sempat sedih beberapa hari sampai turun ayat. Ya. Jadi ini adalah bukti memang yang mengetahui gaib hanya Allah. Ya. Bayangkan loh, kalau baginda Rasul saja tidak mengerti yang gaib kecuali hanya yang diberitahu oleh Allah. Apalagi kita, ya. Apalagi manusia-manusia selain Rasul yang jelas
kalah mulia dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bisa dibayangkan lah. Makanya jangan menempatkan sifat ini kepada makhluk. Yang mengetahui yang gaib hanya Allah. Jangan menempatkan pada makhluk. Kalau kita menganggap ada makhluk, ada manusia yang bisa mengetahui gaib, syirik di situ. Syirik. Ya. Karena kita menempatkan sifat Allah kepada makhluk. Hati-hati. Jangan sampai seperti itu. Ini adalah kesyirikan. Okay? Baik, satu lagi saya tambahkan sebelum kita tanya jawab. Yang ketiga adalah syirik dalam mahabbah atau cinta. Ya. Syirik dalam cinta. Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Shadaqallahul azim. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Duh. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Hadirin, mencintai selain Allah sama besarnya dengan cinta kepada Allah itu nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi melebihi Allah, nggak boleh. Sama cintanya dengan Allah aja nggak boleh kok. Jadi makanya dengan mari kita manage cinta kita ini. Kita manage perasaan cinta kita ini. Manajemen cinta itu ada loh. Sama dengan manajemen marah. Kalau mungkin penjenengan pernah ada pelatihan-pelatihan, ada training-training tentang manajemen marah, jangan lupa ada juga manajemen cinta. Maksudnya cinta ini harus diatur. Cinta yang pertama paling tinggi adalah Allah. Jangan yang lainnya, jangan. Loh, cinta pada orang tua iya, tapi harus di bawah Allah. Cinta pada guru iya, tapi di bawah Allah. Artinya yang tertinggi hanya Allah. Maka kecintaan kita kepada selain Allah itu hanya karena Allah. Jadi jangan mencintai selain Allah melebihi Gusti Allah. Ini kesyirikan loh ini. Kesyirikan. Jadi, apa kita nggak boleh mencintai keluarga? Ya harus. Harus mencintai keluarga itu. Tetapi seperti apa cintanya? Kalau mencintai keluarga, kemudian sesuai dengan aturan Allah, maka berarti menempatkan cinta Allah masih di bawah di atasnya cinta kepada keluarga. Jadi mencintai Allah itu tidak boleh di bawah makhluk, ya. Jadi ini adalah adabnya. Jadi kalau mencintai keluarga boleh tapi di bawah Allah. Artinya ketika mereka ngajak maksiat kepada Allah jangan dituruti. Hormat pada orang tua harus, tapi jangan sampai dituruti kalau mereka mengajak syirik pada Allah, mengajak maksiat pada Allah, jangan. Misalkan orang tuanya ngajak suruh mencuri, jangan mau. Enggak. Tapi sampaikan dengan baik tentunya. Jadi kita pastikan posisinya ya. Jadi kecintaan kepada Allah adalah harus yang paling tinggi. Nah, kalau kita mencintai pada selain Allah, menyamakan dengan cinta pada Allah, menempatkan cinta ini sama dengan cinta pada Allah, maka ini kesyirikan. Apalagi melebihi. Ya. Jadi makanya ayo kita cek cinta kita ini. Kita cinta pada istri, pada anak-anak, pada suami. Apa boleh? Harus mencintai mereka. Sehingga kecintaannya itu, dengan cinta ini kita berharap menjaga mereka dari neraka. Neraka dunia, neraka akhirat. Kita jaga. Jadi cinta kita ini adalah bagaimana kita menjaga mereka dari azab Allah. Gitu. Jadi cinta pada keluarga harus. Cinta kepada harta benda boleh. Iya memang harus dicintai.
tetapi jangan melebihi kepada Allah. Artinya ketika Allah merintah sedekah misalkan, ya harus berangkat. Ketika Allah memanggil untuk adzan untuk sholat, ya harus berangkat. Ya, jangan karena eman mobile ditunggoi, akhirnya gak sembahyang. Nggak boleh. Harus bagi. Mana cinta kepada Allah, mana cinta kepada selain Allah, dan jangan menyamakan cinta makhluk cinta kepada makhluk dengan cinta pada Allah. Okay. Baik, hadirin rahimakumullah, kita ada waktu kira-kira 20 menit untuk tanya jawab. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang disampaikan. Kami persilakan, Bapak sekalian, mungkin ingin menyampaikan sesuatu. Silakan, mungkin ada yang menyampaikan sesuatu. Monggo, silakan dibuka mute di unmute dulu. Monggo, silakan Bu Yuniar mau menyampaikan? Iya, saya Bapak. Saya alhamdulillah. Assalamualaikum semuanya Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang bisa saya bergabung. Pertanyaan saya begini, Ustadz. Okay. Sambil perkenalan Bu, Ibu di mana ini? Di Surabaya apa di mana? Nama saya Yuniar Maulida, saya domisili di Desa Semambung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Ini biar nyambung semua. Ini karena ada yang dari Magetan juga hadir, dari Malang juga ada. Ini namanya. Alhamdulillah. Saya lihat kalau itu. Monggo. Alhamdulillah. Saya di dunia pendidikan Bapak dan profesi saya sebagai guru. Monggo. Begini, rasanya saya ingin menangis, Bu Bapak. Kenapa? Semoga tidak terjadi pada orang tua saya. Bagaimana kaitannya sifat Maha Pengampun Allah terhadap hambanya? Karena syirik ini, menurut pandangan saya, itu sebenarnya juga ketidaksengajaan. Karena ketidaktahuan, karena kurangnya ilmu pengetahuan, jadi seseorang itu melakukan perbuatan yang mungkin nyerempet pada syirik. Nah, kalau kita tidak mengampuni dosa hambanya karena ketidaktahuannya, itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai anak yang diwajibkan untuk selalu memohonkan ampun dengan doa yang sudah kita pahami bersama. Nah, andaikan Allah itu sudah benar-benar tidak mengampuni seseorang hambanya dengan syirik, lantas bahasa kasarannya, terus apa gunanya seorang anak ini memohonkan ampun kedua orang tuanya jika Allah tidak mengampuninya? Itu dengan konsep karena orang tua dengan ketidaktahuan, dengan kurangnya ilmu pengetahuan itu, Ustaz. Sementara itu saja pertanyaan saya, berbagi juga dengan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Bu Yuniar Maulida atas pertanyaannya, sekaligus silaturahim dengan yang lain. Kita doakan semoga ibu bapak kita yang sudah meninggal, semoga Allah mengampuni mereka semuanya. Baik, langsung saya jawab aja. Tadi ada pertanyaan, jika seorang itu melakukan dosa, memang dosa itu ada beberapa tingkatan. Ada dosa karena ketidaktahuan, atau ketidakmampuan, atau ketidakmauan. Itu semua ada beda memang. Orang tidak sholat misalkan, itu bisa jadi karena tidak tahu. Atau bisa jadi bukan karena nggak tahu, tapi karena dia tidak mampu melaksanakan sholat itu. Atau yang ketiga, tidak mau. Ya. Jadi dia sudah ngerti, dia mampu melaksanakan sholat, tapi tidak mau melaksanakan ibadah sholat, maka ini beda, derajat hukumnya beda sebenarnya. Nah, kalau kaitan tadi, ada orang melakukan syirik tanpa sadar misalkan.
tanpa sadar melakukan kesyirikan. Bagaimana ini? Apakah Allah tidak Maha Pengampun sih? Tentu ada apa namanya, Allah lebih tahu tentang isi hati kita masing-masing. Kita tidak ngerti, mungkin karena belum belajar masalah tauhid dengan benar, belum ngerti tentang ilmu masalah dosa-dosa kesyirikan, ya. Kemudian tanpa sadar melakukan karena ikut-ikutan sama orang-orang misalkan. Maka tentu ini beda dengan yang sudah mengerti, ya. Beda dengan sudah mengerti, kemudian melakukan. Tentu kita masih mohon pada Allah, terus kita mohon semoga Allah mengampuni dosa para pendahulu kita jika ada hal-hal yang memang terindikasi melakukan kesyirikan. Jadi bisa jadi mereka nggak ngerti waktu itu, nggak tahu. Tidak apa-apa, doakan aja terus, Bu. Doakan terus. Nah, apa gunanya doa jika memang kemudian Allah tidak mengampuni? Kita tetap optimis, ya. Optimis Allah akan mengampuni. Ini kalau bahasa saya, bahasanya preventif. Bagi kita yang sekarang masih hidup, fahami ayat ini sebagai ancaman. Gitu, ya. Bagi yang masih hidup, fahami sebagai ancaman. Jangan sembrono dengan syirik. Ya. Jangan sembrono dengan syirik. Ya. Kami sering kedatangan tamu, pasien, ya, itu gara-gara sakit, dia ke dukun. Ya. Padahal ini kesyirikan besar loh. Ya. Orang yang datang ke dukun, datang saja, itu sholatnya 40 hari nggak diterima oleh Allah. Bayangkan 40 hari nggak sholat terus. Dosanya kayak apa coba? Ditambah lagi kalau dia mengikuti arahan si dukun ini, maka dia sama dengan sudah keluar dari Islam. Na'udzubillah tuh na'udzubillah. Makanya hati-hati. Jangan gara-gara sakit jadi syirik. Jangan gara-gara sakit jadi menyekutukan Allah. Oke, jadi ini buat kita yang masih hidup, ayo dijadikan ini sebagai ayat yang untuk strength buat kita. Oke, jadi jangan sembrono dengan kesyirikan. Nah, bagi yang sudah meninggal bagaimana? Kita tetap optimis. Kita tetap mohon pada Allah Ta'ala. Karena bisa jadi dulu orang tua kita melakukan seandainya benar melakukan maksudnya, ya, itu pun bisa jadi karena nggak ngerti, karena nggak tahu. Ya, nggak apa-apa. Kita optimis dengan ampunan Allah. Semoga Allah mengampuni ketidaktahuan para pendahulu kita. Wallahu a'lam bishawab. Soal begitu, Ibu, ya. Jadi doakan terus, nggak usah khawatir. Beramal-amal jariah, ya. Amal jariah, terutama Bu yang memang sangat manfaat untuk orang-orang meninggal itu amal jariah. Jangan beramal jariah. Naruh karpet di masjid misalkan, amalkan untuk orang tua kita meninggal. Itu mengalir terus pahalanya untuk beliau. Okay. Jadi kalau doa itu kan kita bisa jadi kadang-kadang lupa, okay. Kadang-kadang kita nggak doa. Okay. Nah itu amal jariah itu ngalir terus. Okay. Doa tetap jalan, tetapi ini lebih ngalir lebih banyak lagi. Bahkan sampai kita meninggal pun itu mengalir terus pahalanya untuk mereka. Ada lagi? Monggo silakan Bu. Ada lagi? Boleh saya menambah? Karena keterangan Ustaz yang terakhir tadi. Boleh, silakan. Terkait dengan amal jariah. Dan saya mohon maaf, persepsi saya sangat terbatas. Apakah kita beramal sebagai seorang anak wajib harus mengatasnamakan orang tua kita? Karena pernah saya juga ikut mengkaji bahwa anak yang soleh, perbuatan anak yang baik, amalan atau apapun kebaikan, itu orang tua itu secara otomatis akan mendapat pahala dari anak tersebut. Ya. Ini mohon saya digamblangkan begitu loh. Seperti itu kan seperti ada ijab kabul. Ini adalah amalan orang tua saya, ibu saya begitu. Ngapunten, atau mungkin ada dasar yang meyakinkan betul-betul kepada kami semua sehingga kami melakukan hal itu. Mohon maaf, terima kasih. Bagus Bu. Matur nuwun. Jadi benar, kalau anak itu berbuat baik, orang tua itu mendapatkan bagiannya, ya. Sebagaimana Nabi dawuh, man sanna sunnatan hasanatan fa alaihi ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang beramal baik, ya, orang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan bagian dari kebaikan yang dia tunjukkan tadi. Seorang guru ngajari santrinya, misalkan, ya. Maka ketika santrinya berbuat baik, maka gurunya dapat karena yang menunjukkan dia, yang ngajari dulu dia, ya. Nah, maka ketika tadi si anak ini dulu yang ngajari orang tuanya.
Dulu yang nyekolahkan itu orang tuanya, yang bandani ngaji itu orang tuanya. Maka ketika dia baik, otomatis dapat. Ya. Tapi tidak semua begitu kan? Tanpa adanya Ya, begitu. tanpa di kan betul. Tanpa disebut. Ijab. Nggih, tanpa disebut pun masih nyalur terus. Makanya sekarang ini kita punya putra-putri. Nah, kita punya putra-putri, dorong agar mereka ngaji. Dorong agar mereka belajar. Nanti kalau mereka jadi baik gara-gara itu, maka kita dapat pahalanya. Ya, jadi maka dorong, ajari ngaji, ajari sholat, terutama sholat, ajari sholat. Jangan sampai dia sholatnya salah, awasi, cek sholatnya. Kita perlu tahu loh sholatnya kayak apa. Kita selama ini kan khawatir kalau ujian kenaikan kelas anak nggak naik. Ya. Tapi kita nggak khawatir kan, kalau nanti diuji sama Allah, sholatnya ternyata nggak lulus, gimana coba? Siapa tanggung jawab? Kita akan merasa malu ketika anak kita nggak lulus ujian di dunia. Tapi apa enggak malu ketika di akhirat nanti ternyata enggak diterima sholatnya. Ditanya, siapa orang tuamu? Siapa guru-gurumu? Makanya ajari, mumpung ada waktu, ajari mereka. Anak kita, cucu-cucu kita, cek sholatnya. Kayak apa sholatnya. Jangan-jangan dia belum benar sholatnya. Gitu, okay? Jadi makanya selama orang tuanya yang ngajari, itu bisa Bu, nyambung. Bu. Tapi kalau orang tuanya nggak ngereken, ya kan, anaknya nggak terurus, ya, maka ya pasti ada yang berbeda di situ. Wallahu a'lam. Oke. Jelas nggih? Baik. Baik, yang lain mau ada pertanyaan? Nggih, sami-sami Bu. Nanti bisa hadir lagi di pengajian kita. Kajian kita ini setiap hari Selasa sama hari Jumat, Ibu. Oke, jadi semua para hadirin yang hadir ini, monggo kalau mau mengikuti, kita rutin hari Selasa sama Jumat. Jadi nanti disimpan saja ID-nya sama password-nya. Nanti panjenengan simpen saja. Insya Allah tidak ganti, insya Allah. Okay. Jadi doakan ini juga karena kita juga Zoom ini kan nyewa di perusahaannya sana, okay. Mudah-mudahan nggak diganti nomor ID-nya. Jadi bisa dicari terus sama para hadirin. Okay. Yang ingin lebih lanjut bisa nanti saya berikan nomor saya. Kalau yang belum tahu nomor saya boleh tulis 083 830 93 6292. Okay. Yang belum pirsa barangkali monggo ditulis. Ini 083 830 nggih. 083 830 93 62 92. Jadi sampun jelas ya. Jadi nanti yang lain bisa seandainya kok nggak bisa nyambung, mungkin ID-nya ganti bisa jadi ya. Tapi sementara insya Allah kita ikhtiar tidak ganti. Ya. Kita bisa menghubungi kawan-kawan yang menghubungkan ke providernya Zoom agar kita tidak ganti sehingga mudah dikenali sama yang lain. Baik, sampai di situ ada pertanyaan lagi? Silakan mau tanya. Yang lainnya? Silakan, Pak Budi mau tanya? Nanti saya. Oh, nggih. Belum. Alhamdulillah bisa hadir tadi, nggih. Perjalanannya dari kantor. Baik, alhamdulillah, syukur. Nggih. Nah, ini Ini Mas Rahmat mau tanya. Silakan Mas Rahmat. Ada pertanyaan Mas Rahmat? Penjelas Gus, mboten. Jelas. Nggih, mboten penjelas. Baik. Silakan yang lain mungkin. Bu Fitri mau tanya. Sementara cukup jelas Bu Fitri? Baik, alhamdulillah. Oke. Silakan. Mudah-mudahan nanti bisa lagi di sesi yang lain, insyaallah. Baik, yang dari Blitar ini hadir ini. Dari Blitar silakan bersuara. Halo. Oh ini Bu Dokter mau tanya. Silakan Dokter, monggo silakan. Mau tanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ini kameranya kebalik Bu Dokter kayaknya. Gimana nih? Oh iya. Nggih, sampun, nggih. Ya, nggih. Monggo Bu Dokter, silakan. Sambil kenalan Bu Dokter, mungkin sama yang lain biar kenal Bu Dokter. Monggo, silakan disampaikan. Suatu dari Mojokerto. Prakteknya di mana Dokter? Nanti biar kenalan sama yang lain ketemu.
Tapi yang keterangan yang Ustaz tentang apa syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Betul. Itu bagaimana Ustaz penjelasannya? Kadang-kadang kan kita memang mungkin secara tidak sengaja melakukan suatu kesyirikan gitu Ustaz. Kadang-kadang kan terlalu lembut atau halus yang kita mungkin nggak merasa. Terus cara pertaubatannya itu seperti apa supaya kita diampuni dari dosa syirik ini? Kan di dalilnya tadi dari surat An-Nisa ya, An-Nisa, ya betul. An-Nisa 119, betul. 116 tadi. Dosa yang tidak diampuni. Terus bagaimana Ustaz? Supaya kita mungkin ada sirik-sirik kecil yang nggak merasa yang halus sekali, seperti misalnya pengen dipuji orang, seperti itu kan ada siriknya juga kan, atau beramal karena ingin dilihat orang, seperti itu Ustaz. Ya Allah. Baik. Betul. Bangga misalnya bangga dengan prestasi anak atau bangga dengan apa yang kita capai dari pekerjaan kita atau ilmu kita, seperti itu kadang-kadang kan terbersit, walaupun gimana ya, susah sekali kan kadang-kadang memang kita secara otomatis membanggakan gitu loh Ustaz. Bagaimana untuk itu? Begitu aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya yang lain? Ini kok ada yang menghidupkan mic-nya? Bu Meli mau tanya? Enggak, Badan. Baik. Bu Fitri mau bertanya, Badan? Baik ya. Baik. Ini sesi terakhir kita, karena emang di jamaah kita yang Sidoarjo itu terbatas waktunya karena ada PSBB. Jadi di Sidoarjo ini ada PSBB yang terbatas waktunya sehingga jamaah di sana nggak boleh kumpul-kumpul ya. Jadi ada operasi. Baik, kita doakan wabah ini segera berlalu gitu, Makanya kita kaji ini, tema ini, karena jangan-jangan kesyirikan kita ini yang mengundang musibah-musibah ini. Jangan-jangan kesyirikan kita yang kita lakukan, yang memang yang sangat masyarakat ya, di masyarakat ini, yang larung kepala sapi, kepala kerbau, nanam kepala kerbau di perusahaan, jangan-jangan itu yang mengundang wabah corona nggak selesai ini ya. Sebenarnya mudah, Allah menghentikan ini mudah sekali, tapi kok nggak dihentikan sama Allah. Ini ada yang perlu kita cari, kita cek dosa-dosa kita. Baik, betul tadi Bu Dokter terkait tentang Al-Quran surat An-Nisa ayat 116 tadi. Ini ancaman bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Makanya ini harus hati-hati. Kita harus memperhatikan amal-amalan kita ini, kita cek jangan sampai kena syirik. Makanya kita harus pelajari terus tentang model-model kesyirikan yang halus ya, yang kadang kita nggak terasa ya. Walaupun sebenarnya kalau dalam kajian kita ini yang disebutkan Bu Dokter tadi, riya, ingin dipuji, ingin dilihat orang, itu masuk dalam pembahasan syirik kecil, ya, syirik kecil, tidak syirik besar. Tetapi tetap harus kita hati-hati, benar juga. Artinya syirik kecil bukan kemudian kita sembrono, tetapi harus kita berhati-hati juga, walaupun itu syirik kecil. Ya. Nah, bagaimana kita berusaha agar terhindar tadi ya, memang dengan mempelajari terus ciri-cirinya. Kita belajar ngaji seperti ini, kita belajar terus ya, sehingga kita tahu ciri-ciri atau amal-amalan yang mengandung kesyirikan, sehingga kita bisa berlindung kepada Allah, kita menghindari kesyirikan. Yang kedua, jika terlanjur ada, maka bertobat itu kuncinya. Okay? Tobat itu kuncinya. Ya. Tobat itu apa syaratnya? Ada 3. Yang pertama adalah putus dari dosanya. Jadi ayyukli'a putus dari dosanya. Jadi tidak boleh melakukan lagi. Jadi berhenti. Misalkan selama ini kedukun, naudzubillah, seandainya kami kedatangan pasien itu seorang anggota legislatif ya, tapi nggak jadi ya.
itu datang dengan stres, ternyata itu salah satunya adalah suka ke dukun, ya, suka ke dukun. Jadi saya tanya, kok kayak ke dukun bareng sih, Bu, katanya. Beliau bilang, ini omongan beliau ya, omongan beliau. Kayak nggak tahu aja Ustadz, para legislatif itu ya ke sana katanya begitu. Tentu tidak semuanya, ya, tetapi ada kecenderungan ini loh banyak, ya, kecenderungan ke dukun misalkan. Nah, kita doakan yang sudah terlanjur ke dukun untuk sadar, tobat sebelum datang kematian kepada beliau. Nah, jika kita terlanjur melakukan hal yang seperti itu, maka tobat. Tobatnya ada 3 tadi syaratnya. Pertama, berhenti, nggak boleh dilanjutkan lagi, harus berhenti dari dosa itu. Yang kedua itu adalah nadamah, menyesal. Ya, menyesal di sini adalah menyesal telah melakukan dosa. Ya, bukan menyesal karena seperti maling ketangkep. Ya, istilah kami seperti maling ketangkep. Misalkan ada maling ketangkep, itu menyesal. Saya menyesal besok kalau maling nggak lewat depan lah, lewat belakang. Nah, itu kan menyesalnya hanya karena ketangkepnya. Ya. Bukan karena menyesal karena berdosa pada Allah. Nah, tobat ini syarat kedua adalah menyesal karena berdosa pada Allah. Menyesal. Kenapa ya kok kita maksiat pada Allah? Kenapa ya kok saya masih melanggar larangan Allah? Allah melarang riba, kok saya masih makan riba? Allah melarang zina, kok terjadi? Naudzubillah, naudzubillah. Nah, ini menyesal karena melakukan dosa itu. Jadi bukan menyesal karena ketahuan, bukan. Ya, makanya beda, memang nuansanya beda, walaupun mirip-mirip. Nah, yang ketiga adalah berkomitmen tidak mengulangi lagi, berkomitmen. Ya. Jadi harus membangun komitmen tidak mengulangi lagi. Makanya para ulama menjelaskan lebih detail lagi, yaitu orang bertobat harus ganti temannya, ganti komunitasnya, berganti lingkungannya. Kenapa? Karena bisa jadi dia dosa bukan karena dirinya, tapi karena terdorong oleh teman-temannya. Makanya tobat itu harus berganti teman, berganti pakaian, bahkan berganti performennya. Kenapa? Karena performen itu akan bisa jadi membuat dosa. Ya. Makanya tobat itu, kalau nasuha, tobat yang benar-benar itu semua harus disisir itu, Bu Dokter. Disisir teman-temannya, lingkungannya, buku-bukunya disisir. Apakah ada yang membuat menjerumuskan kepada kesyirikan itu? Ya, makanya kita mohon pada Allah agar kita dilindungi oleh Allah dari dosa-dosa kesyirikan yang nampak maupun yang tidak nampak. Nah, kunci yang berikutnya adalah beristighfar, bertobat setiap hari. Sebagian Rasulullah itu setiap hari. Jadi walaupun kita ini tidak melakukan dosa, itu perbanyak istighfar sama taubat setiap hari. Berapa? Rasul menyebutkan 70 kali. Di hadis yang lain menyebutkan 100 kali. Ya. Jadi tobat sama istighfar itu nggak nunggu berdosa. Ya. Perbanyak istighfar, nggak usah nunggu dosa. Jadi terus istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sambil kita, apalagi kalau sudah umur-umur di atas 40 tahun, ya, ini mungkin rata-rata di atas 40 tahun ya, itu perbanyak 2 hal, istighfar sama hamdalah. Ya, istighfar sama hamdalah. Itu sebagaimana tersirat dalam Al-Quran, surat An-Nasr itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, jadi perbanyak memuji Allah, ya, subhanallah, alhamdulillah, kemudian banyak istighfar. Itu memang amalan akhir-akhir hidup kita ini. Jadi kenapa sudah saatnya kalau sudah 40 tahun ke atas itu sudah semakin fokus membenahi ibadah, menyiapkan diri kita menghadap pada Allah, ya. Sudah tidak masanya memikirkan dunia terlalu banyak. Ayo, frekuensinya dikurangi. Porsinya dikurangi sendiri karena kita sudah manjing menghadap pada Allah. Jadi tadi nggih. Jadi kita cek terus, kita screening terus, kita scanning terus diri kita ini, ada yang nggak beres kah? Keluarga kita, putra-putri kita, ada yang nggak beres kah? Di scan terus, ya. Kemudian kita tobat setiap hari, mohon pada Allah agar diampuni dosa kita. Mungkin kita tanpa terasa ada dosa ini, dosa itu, kita ampuni. Ya, kita mohon ampun pada Allah. Baik, terima kasih. Sementara sampai di situ,
Nanti boleh disimpan lagi pertanyaan-pertanyaannya. Kita ketemu lagi insya Allah di hari Selasa lusa. Oke, insya Allah kita akan lakukan kajian pada jam dan gelombang yang sama, insya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya akhiri, kita simpulkan kembali sekilas tentang kajian kita pada malam hari ini tentang tema syirik besar. Ya. Yang pertama adalah bahayanya syirik. Ini adalah pertama, syirik adalah akan menghancurkan amal-amal kita. Jadi jangan sampai kita syirik pada Allah, karena itu menghancurkan amal kita. Datang ke dukun sekali, itu bisa bikin seluruh amalnya 60 tahun yang dilakukan itu hilang semua. Ya. Datang ke dukun sekali aja cuma padahal, tapi seluruh amalnya itu hancur semua. Ya, jelas tadi, Az-Zumar ayat berapa tadi? 65 tadi ya. Kemudian yang kedua adalah syirik, dosa tak terampunkan. Maka hati-hati dengan kesyirikan. Jangan sampai meremehkan. Ya, kalau sekarang ada musibah terus, sakit nggak sembuh-sembuh, cek. Mungkin ada dosa-dosa yang semacam syirik ini, yang ganjel, yang ternyata nggak luntur karena puasa. Nggak luntur. Puasa itu bisa menghapuskan dosa, bisa. Tapi dosa yang mana? Ya, dosa-dosa kecil. Ya. Rasulullah menyebutkan Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna. Ya, Ramadan satu dengan Ramadan lain itu menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Sholat 5 waktu juga menjadi penghapus dosa di antara waktu-waktu sholat. Ya. Tapi itu dosa yang mana? Dosa kecil. Dan ada syaratnya, majtuni batil kabair, dengan syarat harus meninggalkan dosa-dosa besar dulu. Makanya dosa besar dulu beresi. Nanti yang kecil-kecil akan hapus oleh Allah Ta'ala, insya Allah. Oke. Baik, itu sementara kita sampai pada 3 hal tadi. Kesyirikan dalam doa, hati-hati kalau berdoa, jangan pada selain Allah, ya, mintalah hanya pada Allah, dan cara yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jangan ngarang dewe, nggak nyampe jenengan. Ya, seperti tadi daftar sekolah dengan syarat ngarang dewe, nggak bisa. Yang kedua, kita pastikan jangan syirik dalam dalam mahabbah. Yang ketiga tadi ya, mahabbah. Jadi jangan syirik dalam hal sifat-sifat Allah. Oh iya, betul, sifat Allah, betul ya. Jadi syirik dalam sifat Allah. Hati-hati ya. Jangan menempatkan sifat Allah kepada orang, kepada manusia. Yang mengetahui ghaib hanya Allah. Yang bisa mendatangkan rezeki hanya Allah. Makanya kalau kita ini naruh jimat-jimat ya, itu syiriknya di situ. Kita menganggap jimat itu mendatangkan rezeki. Ya, kita ngingu burung berkotut, menganggap itu mendatangkan rezeki, itu syiriknya di situ, ya. Sifat Allah itu yang memberi rezeki itu Allah. La raziqa illallah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali hanya Allah. Maka jangan sampai kemudian kita menganggap benda-benda itu mendatangkan rezeki, itu syiriknya di situ. Makanya jimat-jimat hati-hati, singkirkan semuanya. Kemudian syirik dalam mahabbah, dalam cinta. Cintai Allah, jangan mencintai selain Allah atau menyamakan dengan cinta kepada Allah. Hati-hati. Mencintai yang lain itu karena Allah. Mencintai anak karena ini adalah perintah Allah. Mencintai suami karena itu adalah amanah dari Allah. Mencintai ilmu, itu semua adalah perintah-perintah Allah. Begitu ya. Jadi yang tertinggi adalah Allah. Oke. Baik, sampai di situ kita masuk ke 4 insya Allah di pertemuan yang datang, yaitu syirik dalam ketaatan. Jadi masih ada 5 pembahasan lagi. Insya Allah kita selesaikan di pekan depan. Hari Selasa insya Allah kita ketemu lagi. Okay? Demikian Bapak Ibu warahmatullah, kita akhiri sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Okay? Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya dan memberikan kita ilmu yang manfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Sekali lagi saya terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang telah mendukung acara ini, yang telah berinfak sedekah untuk mendukung saudara kita yang nggak mampu untuk bisa gabung di sini dengan memberikan berkah pulsa. Ini juga amal soleh bagi Bapak sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khair. Semoga Allah memberikan balasan yang sebanyak-banyaknya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.